Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Anissa Husnul Khotimah, dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, Institut Ummul Qura Al-Islami Bogor. Baik teman-teman, sebelum dimulainya perkuliahan, izinkan saya untuk menyampaikan terkait pencapaian pembelajaran. Untuk pencapaian pembelajaran itu dibagi menjadi dua, yaitu adanya kompetensi umum dan juga kompetensi khusus. Untuk kompetensi umum, tujuannya itu untuk membangun kompetensi mahasiswa secara bertahap dari memahami, mengidentifikasi, mendeskripsikan, hingga menganalisis hubungan sebab akibat antara motivasi kerja dan efektivitas organisasi. Sedangkan untuk kompetensi umum, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian motivasi kerja dari berbagai perspektif ahli. Mahasiswa mampu menguraikan teori-teori motivasi bekerja, baik itu melalui teori Maslow, intrinsik, ekstrinsik secara sistematis. Mahasiswa mampu membedakan faktor internal, eksternal yang mempengaruhi motivasi kerja. Mahasiswa mampu mengklasifikasikan indikator motivasi kerja, ekstrinsik dan juga intrinsik. Mahasiswa mampu menganalisis permasalahan motivasi kerja dalam studi kasus organisasi. Yang terakhir, mahasiswa mampu menganalisis strategi motivasi kerja yang tepat untuk ditetapkan dalam suatu organisasi. Baik teman-teman, kita sama-sama akan belajar mengenai pengertian motivasi kerja. Kata motivasi sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu per, yang berarti gerak atau dorongan untuk bergerak. Dari akar kata inilah muncul pemahaman bahwa motivasi adalah sesuatu yang menggerakkan manusia untuk bertindak. Jadi manusia itu butuh motivasi agar mampu untuk bergerak dan bertindak. Nah, sedangkan definisi motivasi berdasarkan para ahli, yang pertama, Hairani menyampaikan bahwa motivasi kerja adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan keinginan seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif, dan berintegrasi dengan segala daya dan upaya untuk mencapai tujuan. Definisi ini lebih menekankan aspek kolektif. Motivasi bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk mencakup kemampuan bekerja sama. Jadi motivasi ini dibentuk bukan hanya untuk mampu membuat motivasi terhadap pribadi atau diri sendiri, tapi bagaimana caranya motivasi ini selain berdampak terhadap diri sendiri, tapi juga dapat berdampak atau berpengaruh terhadap kemampuan seseorang dalam bekerja sama secara pribadi ataupun bekerja sama secara kelompok. Sedangkan menurut Hustia, motivasi adalah dorongan psikologis yang mengarahkan seseorang menuju sebuah tujuan. Penekanannya ada pada arah dan tujuan. Motivasi memberi kompas bagi perilaku manusia. Nah, jadi motivasi ini merupakan suatu sistem yang mampu untuk mengarahkan manusia agar mereka mampu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan melalui penekanan motivasi terhadap perilaku orang tersebut. Kesimpulan dari kedua para ahli ini bahwa dari berbagai definisi yang sudah disampaikan, motivasi kerja adalah sesuatu yang mengarahkan, mendorong, menciptakan kegiatan kerja seseorang untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi dengan mau bekerja sama dan bekerja secara efektif untuk mencapai tujuan. Jadi motivasi ini memang dilakukan agar seseorang mampu untuk bekerja sama. Dia mampu untuk menimbulkan rasa ingin bekerja, rasa semangat bekerja, agar nanti mereka bisa membantu perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, teori motivasi kerja. Teori motivasi kerja itu yang pertama adalah teori hierarki kebutuhan Maslow. Nah, Abraham Maslow mengemukakan bahwa manusia memiliki 5 tingkat kebutuhan yang bersifat hierarkis, artinya kebutuhan yang lebih rendah
harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum seseorang mendorong memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Jadi dalam memenuhi kebutuhan itu, kita harus memenuhi kebutuhan rendah atau kebutuhan pokoknya, baru bisa adanya peningkatan kebutuhan. Nah, di sini tingkatannya dari 1 sampai 5, ada juga jenis kebutuhan dan ada juga contoh dalam lingkungan kerja. Yang pertama ada fisiologis. Nah, fisiologis itu apa cakupannya? Gaji untuk makan, pakaian, tempat tinggal. Makanya saat seorang bekerja, dia memerlukan gaji, di mana gaji itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu makan, pakaian, maupun tempat tinggal. Ada juga namanya keselamatan dan keamanan. Cakupan dari keselamatan dan keamanan yaitu adanya asuransi kerja, K3 yaitu keselamatan dan kesehatan kerja, stabilitas pekerjaan. Jadi selain memang diberikannya gaji, ada juga dibutuhkan asuransi, di mana sekarang perusahaan-perusahaan juga sudah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan asuransi untuk melindungi karyawannya. Selanjutnya ada sosial, yaitu kebersamaan tim, hubungan antar karyawan. Perlu adanya harmonisasi hubungan antara karyawan A dan juga karyawan B. Kenapa harus adanya harmonisasi? Karena dengan kita nyaman, dia berada di tempat kerja, otomatis nanti kita akan bisa bekerja dengan maksimal. Ada juga penghargaan, yaitu berupa promosi, pujian, penghargaan kinerja. Jadi karyawan juga saat dia memang memiliki kompetensi yang bagus, memiliki prestasi yang baik, perusahaan juga harus mampu untuk memberikan penghargaan. Dengan cara apa? Berikan mereka promosi, berikan apresiasi, sehingga nanti mereka akan terus bersemangat untuk bisa memberikan kemampuan yang terbaik untuk perusahaan. Selanjutnya ada aktualisasi diri, yaitu pengembangan karir dan juga tantangan kerja. Nah, untuk aktualisasi itu bisa melalui program pengembangan, pelatihan, dan juga yang lainnya. Nah, implikasi apa bagi manajer atas teori hierarki kebutuhan selalu ini, yaitu seorang pimpinan perlu memahami tingkat mana kebutuhan karyawan saat ini berada agar dapat memberikan motivasi yang tepat sasaran. Jadi seorang manajer tidak hanya melihat karyawan itu berprestasi, bagus. Nah, tapi seorang manajer juga harus mampu untuk memahami karyawan. Ternyata karyawan ini dalam kondisi ekonomi A, apakah dia sudah cukup, apakah dia sudah sejahtera. Seorang manajer harus mampu untuk memahami. Selanjutnya ada juga teori motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Nah, di sini motivasi ekstrinsik juga kemudian ada teori motivasi intrinsik dan juga ekstrinsik menurut Hartoyo Suhari tahun 2021. Nah, motivasi diklasifikasikan menjadi 2 ya, yaitu motivasi ekstrinsik dan juga motivasi intrinsik. Nah, untuk motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang berasal dari luar diri karyawan berupa kondisi atau imbalan dari lingkungan. Nah, apa saja faktor dan penjelasannya? Nah, faktor-faktor yang pertama adanya kompensasi, adanya kondisi kerja, adanya tunjangan, dan hubungan dengan atasan. Nah, untuk kompensasi yang faktor yang mempengaruhinya adalah upah, gaji, bonus yang diterima. Makanya perusahaan itu memiliki ketentuan-ketentuan mengenai ketentuan upah, gaji, bonus tahunan yang nantinya akan menjadi hak atau diterima oleh karyawan. Ada juga kondisi kerja, nah lingkungan fisik tempat kerja, di mana lingkungan itu harus kondusif, nyaman, sehingga produktivitas karyawan juga pasti akan meningkat dan menghasilkan kinerja yang baik. Selanjutnya ada juga tunjangan ya, biasa fasilitas tambahan. Fasilitas tambahannya itu bisa berupa tempat tinggal, bisa juga fasilitas kesehatan dan yang lainnya. Selanjutnya adanya hubungan kerja dengan atasan, kualitas komunikasi dan dukungan pimpinan. Antara bawahan dan atasan harus memiliki komunikasi yang baik. Kenapa? Karena apabila komunikasi atasan dan bawahan itu baik, akan menciptakan kerjasama yang baik pula. Nah, selanjutnya ada juga motivasi intrinsik. Nah, motivasi ini berasal dari dalam diri. Nah, adanya di dalam diri karyawan berupa sikap dan perasaan personal atau individual. Nah, di sini faktornya itu kepuasan kerja, prestasi kerja, peluang untuk maju dan juga tanggung jawab. Untuk
kepuasan kerja, yaitu adanya perasaan puas atas hasil kerjanya. Saat seorang karyawan bekerja dengan maksimal dan dia mencapai target yang diinginkan, otomatis nanti akan timbulnya suatu perasaan puas dan mereka merasa berhasil dalam mengerjakan pekerjaannya. Selanjutnya di sini ada juga prestasi kerja. Nah, prestasi kerja itu ada dorongan untuk mencapai hasil terbaik. Nah, saat karyawan bisa bekerja dengan baik, memaksimalkan potensinya, maka bisa jadi adanya peluang karyawan tersebut mendapatkan prestasi kerja. Selanjutnya ada juga peluang untuk maju, keinginan berkembang dan juga kenaikan karir. Kita bekerja di suatu perusahaan, otomatis kita menginginkan adanya kenaikan jabatan, adanya pengembangan karir, adanya peningkatan dari segi karir. Makanya saat adanya peluang, kita sebagai karyawan harus mampu untuk memanfaatkan peluang tersebut. Selanjutnya yang terakhir yaitu adanya tanggung jawab. Nah, rasa memiliki dan komitmen atas pekerjaan. Saat seseorang merasa bahwa pekerjaan yang mereka miliki itu adalah tanggung jawab mereka, biasanya mereka akan berkomitmen untuk mengerjakan pekerjaan tersebut dengan maksimal, dengan penuh tanggung jawab. Mereka memahami pekerjaan apa saja yang harus mereka lakukan. Dan selanjutnya kita akan mempelajari mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja. Faktor apa saja yang mempengaruhi motivasi kerja itu dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan juga eksternal. Untuk faktor internal itu berasal dari dalam diri karyawan, yaitu segala sesuatu hal yang diinginkan oleh karyawan. Nah, di sini disampaikan bahwa faktor eksternal bersumber dari dalam diri karyawan di lingkungan pekerjaan dan di lingkungan perusahaan. Nah, mencakup apa saja faktor eksternal itu? Yang pertama, keinginan untuk dapat hidup, keinginan untuk dapat memiliki, keinginan untuk dapat memperoleh penghargaan, keinginan untuk dapat memperoleh pengakuan, keinginan untuk berkuasa. Dari faktor internal ini, bahwa seorang karyawan itu memiliki keinginan-keinginan yang mereka harapkan dan mereka inginkan diberikan perusahaan kepada diri mereka. Tujuan mereka bekerja untuk bisa dapat hidup, untuk bisa dapat memenuhi kebutuhan mereka. Selanjutnya, pasti setiap karyawan juga memiliki keinginan, seandainya ingin memiliki sesuatu, ingin memiliki karir yang tinggi, ingin memiliki fasilitas-fasilitas dalam hidup, itu yang dimaksud dengan ingin dapat memiliki. Selanjutnya di sini juga disampaikan bahwa ingin mendapatkan penghargaan. Saat seorang karyawan memiliki potensi yang baik, memiliki kemampuan yang baik, dan mereka ternyata bisa mengerjakan pekerjaannya dengan sangat baik, maka perusahaan juga harus mampu memberikan penghargaan, harus mampu memberikan apresiasi. Agar apa? Saat seorang karyawan merasa dihargai, mereka akan senantiasa mengoptimalkan lagi kemampuan mereka kemampuan yang mereka miliki untuk bekerja. Selanjutnya ada juga untuk memperoleh pengakuan. Nah, saat ada karyawan yang memang berprestasi dan memiliki kemampuan lebih dibandingkan karyawan yang lain, perusahaan harus mengakui apa yang dimiliki oleh karyawan tersebut. Nah, makanya di sini disampaikan bahwa karyawan juga memiliki keinginan untuk memperoleh pengakuan, yaitu pengakuannya dari perusahaan. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu keinginan untuk berkuasa. Seorang karyawan, mereka akan bekerja biasanya dari level yang bawah. Nah, harapan mereka seiring dengan bertambahnya kualitas mereka dalam bekerja, bertambahnya waktu, mereka diberikan kesempatan untuk bisa mengembangkan karir mereka. Nah, di saat pengembangan karir mereka, mereka pasti akan muncul keinginan untuk berkuasa, di mana karir semakin tinggi, otomatis kekuasaan yang diinginkan oleh karyawan juga akan meningkat. Nah, baik, itu adalah contoh dari faktor-faktor internal. Selanjutnya ada yang namanya faktor eksternal. Nah, faktor eksternal bersumber dari lingkungan kerja di sekitar karyawan. Nah, meliputi apa saja? Yang pertama, kondisi lingkungan kerja, kompensasi yang memadai, supervisi yang baik, adanya jaminan pekerjaan, status dan tanggung jawab, serta peraturan yang fleksibel. Nah, dalam kondisi lingkungan kerja, faktor eksternal itu mereka membutuhkan lingkungan kerja yang sehat, lingkungan kerja yang nyaman. Karena kalau lingkungan kerjanya sehat dan nyaman, mereka akan merasa termotivasi, semakin semangat kerjanya. Karena tempat kerja yang sekarang itu lingkungannya bagus banget, orang-orangnya juga enak,
gitu kan. Jadi mereka lebih termotivasi. Adanya kompensasi yang memadai, di mana perhitungan-perhitungan tunjangan, bonus dan yang lainnya itu sesuai. Mereka lembur, oh ternyata perhitungan lemburnya juga sesuai, sehingga mereka lebih termotivasi untuk bekerja dengan lebih baik lagi. Supervisi yang baik, nah di sini saat ternyata semuanya terstruktur, baik itu supervisi dan yang lainnya, maka karyawan juga akan merasa bahwa apa yang mereka kerjakan itu sesuatu hal yang baik dan menjadi motivasi yang baik juga untuk mereka. Adanya jaminan pekerjaan, karyawan diberikan jaminan asuransi, jaminan hari tua seperti BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai indikator motivasi. Nah, indikator yang digunakan untuk motivasi yaitu untuk mengukur seberapa besar motivasi seseorang karyawan. Nah, karena setiap orang itu memiliki motivasi yang berbeda-beda gitu kan ya. Dan di sini menurut Syahyuti tahun 2019, indikator motivasi terbagi menjadi beberapa jenis. Nah, di sini dijelaskan bahwa adanya indikator motivasi ekstrinsik dan juga indikator motivasi intrinsik. Nah, untuk ekstrinsik yaitu adanya kompensasi, kondisi kerja, tunjangan, dan juga hubungan dengan atasan. Nah, kompensasi yang disampaikan bisa berupa upah, bonus, insentif, ataupun lainnya. Yaitu selanjutnya kondisi kerja. Kondisi kerjanya harus dalam kondisi yang baik, nyaman, lingkungannya mendukung untuk kita lebih produktif dalam bekerja. Selanjutnya ada tunjangan. Di Indonesia khususnya tunjangan ini memiliki keistimewaan tersendiri ya teman-temannya, dimana di Indonesia khususnya ada yang namanya tunjangan THR gitu, dimana perusahaan itu akan memberikan THR kepada karyawannya di momen puasa, dimana tunjangan THR itu, tunjangan hari raya ini biasanya diberikan perusahaan di hitungan 2 kali gaji gitu loh, gaji pokok. Nah jadi perusahaan harus mampu memberikan hal tersebut. Selanjutnya hubungan kerja dengan atasan. Atasan dan bawahan harus memiliki komunikasi yang baik, di mana atasan harus mampu untuk mengayomi bawahannya, dan seorang bawahan harus mampu untuk menghargai atasannya. Karena saat terjadinya komunikasi yang baik, otomatis hubungan kerja pun akan terasa lebih nyaman dan juga terasa lebih baik. Selanjutnya adanya indikator motivasi intrinsiknya. Meliputi apa saja sih indikator motivasi intrinsik? Yang pertama adanya kepuasan kerja, prestasi kerja yang diraih, peluang untuk maju, dan juga tanggung jawab. Saat kita mengoptimalkan kemampuan kita terhadap suatu pekerjaan dan hasilnya ternyata baik, otomatis kita akan merasa sangat puas atas pekerjaan yang kita lakukan. Selanjutnya ada juga prestasi kerja yang diraih. Nah, biasanya di perusahaan itu juga ada yang namanya kompetisi. Nah, di mana kompetisi itu untuk melahirkan ataupun menciptakan karyawan-karyawan memang memiliki kompetensi lebih ataupun berprestasi. Atau prestasi juga bisa didapat oleh karyawan saat dia mampu untuk mengerjakan sesuatu project kah, atau dia bisa mencapai suatu goal setting pekerjaan yang sangat maksimal, itu bisa disebut menjadi suatu prestasi. Selanjutnya ada peluang untuk maju. Biasanya perusahaan itu memberikan kesempatan kepada karyawan untuk bisa ikut serta terhadap peluang-peluang yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Contohnya adanya ODP. Nah, ODP itu merupakan suatu kesempatan yang bisa dimanfaatkan oleh karyawan agar bisa berkompetisi, sehingga saat dia lolos untuk kompetisi tersebut, dia bisa mendapatkan jabatan yang lebih dibanding jabatan yang saat ini mereka miliki. Selanjutnya adanya tanggung jawab. Nah, seorang karyawan harus mampu untuk bertanggung jawab atas apa yang dia kerjakan, tanggung jawab atas pekerjaannya, tanggung jawab atas job desk yang dia miliki, tanggung jawab terhadap loyalitas ataupun tanggung jawab terhadap kinerja yang harusnya dia capai, seperti itu. Jadi itu yang tadi kita bahas merupakan indikator-indikator motivasi yang harus dimiliki oleh karyawan untuk bisa mengoptimalkan kemampuan dia dalam suatu perusahaan. Jadi motivasi itu sangat penting ya teman-teman, karena apabila indikator-indikator motivasi ini tercukupi ataupun tersampaikan, maka perusahaan akan bisa mendapatkan karyawan yang memiliki kemampuan yang maksimal karena motivasinya sudah terpenuhi, seperti itu. Baik, pembahasan terakhir teman-teman yaitu merupakan kesimpulan dari motivasi kerja.
Motivasi kerja bukan hal yang sederhana sebenarnya teman-teman. Dalam motivasi kerja memerlukan gabungan dan juga dorongan dari dalam diri maupun dari lingkungan sekitar. Jadi hal yang membuat termotivasi bukan hanya karena seseorang yang memotivasi, tapi motivasi itu bisa berasal dari diri sendiri ataupun dari lingkungan kerja. Nah, apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan terkait motivasi? Yang pertama yaitu motivasi yang bersifat individual, bahwa motivasi itu terkhusus sebenarnya hanya untuk individu. Karena apa? Karena di setiap karyawan itu memiliki kebutuhan dan juga dorongan motivasi yang berbeda-beda ya. Jadi saat kita memberikan motivasi, kita tidak bisa menyamaratakan cara memberikan motivasi terhadap semua orang, karena setiap individu caranya itu berbeda-beda. Selanjutnya yang kedua yaitu pemimpin memegang peran sentral. Seorang pemimpin harus memiliki cara tersendiri untuk memperlakukan karyawannya, karena cara untuk memperlakukan karyawan, setiap karyawan itu berbeda-beda. Dan seorang pemimpin pun harus memberikan fasilitas kepada karyawan. Karena apa? Saat pemimpin memfasilitasi karyawan, itu sangat amat akan menentukan tingkat motivasi terhadap karyawan ataupun tim tersebut. Jadi, selain karyawan harus memahami, harus juga menghargai, dan juga harus memfasilitasi karyawan. Yang ketiga yaitu memotivasi intrinsik ataupun ekstrinsik. Sebenarnya itu saling melengkapi ya, mau intrinsik ataupun ekstrinsik itu saling melengkapi. Kenapa? Karena dalam motivasi tidak hanya cukup untuk mengandalkan gaji yang tinggi saja, tapi gaji yang tinggi tanpa memperhatikan kepuasan dan pengakuan ataupun tidak bisa mengembangkan peluang itu sama aja. Karena semakin tinggi gaji, otomatis tanggung jawabnya juga akan semakin tinggi. Nah, dan bagaimana caranya untuk bisa memanfaatkan peluang tersebut? Selanjutnya, lingkungan kerja yang kondusif adalah pondasi yang harus dilengkapi. Lingkungan kerja harus nyaman ya teman-teman ya. Selanjutnya, karyawan yang termotivasi akan bekerja dengan lebih efektif, produktif, dan juga karyawan yang termotivasi dengan baik, dia akan mengoptimalkan kemampuannya terhadap perusahaan. Jadi amat sangat penting ya teman-teman untuk bisa memberikan motivasi terhadap karyawan, karena pertumbuhan perusahaan bisa ditentukan dengan motivasi yang dimiliki karyawan. Karyawan semangat kerja, ingin berprestasi gitu, memiliki tanggung jawab tinggi, pasti akan berdampak positif juga terhadap kemajuan perusahaan. Jadi dengan mata kuliah ini, mari kita sama-sama mengoptimalkan kemampuan kita, saling memahami bahwa oh saya ini termotivasi apabila ini. Oh saya ini kalau kerja ingin di lingkungan ini. Dan nanti kalau suatu saat teman-teman menjadi seorang pemimpin, teman-teman juga harus mampu untuk memahami bahwa kalian itu seperti apa. Jangan hanya ingin dipahami, tapi teman-teman juga harus belajar untuk memahami. Nah, jadi seperti itu teman-teman materi yang sudah kita bahas di sesi ke-10 ini. Semoga ilmu yang kita bahas hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk waktunya. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.